Tuhan yang kami sembah, Tuhan di mana telah mati bagi kami, mati dengan menebus segala dosa kami. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa, yang datang ke dunia untuk membebaskan segala belenggu yang jahat. Maka malam ini kami akan menyembah Tuhan. Kami akan mendengar tentang Tuhan Yesus. Bagaimanakah pengorbanan Yesus bagi kami sebagai umat Tuhan. Tuhan bekerja bagi hati kami, bagi hati setiap jemaat yang saat ini juga sedang mengikuti lewat live ini. Di rumah mereka masing-masing, Tuhan jamah mereka agar firman ini menyentuh hati kami, memberikan pertumbuhan bagi kami, dan tetap kami mengandalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapak yang baik. Rapi hamba ini, supaya hamba boleh sampaikan firman ini dengan benar, dan kami percaya bahwa Tuhan yang berbicara agar setiap kalimat yang keluar dari bibir hamba semuanya boleh dimengerti oleh setiap kami, setiap jemaat yang saat ini sedang mengikuti live ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami akan siapkan hati kami, dan kami akan sambut firman di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang ada di rumah. Kiranya pemeliharaan Tuhan dan kesehatan menyertai kita sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, firman Tuhan kepada kita hari ini, malam ini, Bapak Ibu Saudara, memperingati hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus Kristus bagi dunia. Kita membuka Alkitab kita dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal 1 ayat 13 sampai 14. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Kolose, pasal 1 ayat 13 sampai 14. Saya akan membacakannya kepada kita semuanya. Saudara yang di rumah boleh mengikutinya di dalam hati ketika saya membacakan ayat ini. Saya awali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di ayat yang ke-13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Sekali lagi saya baca. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sesuai dengan hari ini adalah hari Jumat Agung, maka saya mengangkat tema kepada kita saudara, kematian yang memerdekakan. Sekali lagi, kematian yang memerdekakan. Seorang pahlawan, ketika ia mati saudara, ia hanya dikenang di dalam sukunya, di dalam bangsanya, dan kematiannya mungkin hanya diingat setiap hari kematiannya. Dan kematiannya mungkin hanya memerdekakan bangsanya sendiri. Kematian seorang pahlawan berbeda dengan kematian seorang juru selamat. Dunia tidak membutuhkan pahlawan, saudara. Manusia tidak membutuhkan pahlawan, tapi manusia membutuhkan juru selamat. Karena dengan juru selamat, maka setiap kita dipastikan kita akan memperoleh keselamatan, yaitu masuk surga. Maka hari ini saudara, yang mati itu bukan pahlawan. Yang mati itu adalah juru selamat, dan kematiannya memerdekakan. Dalam arti membebaskan kita dari apa? Nanti firman Tuhan akan menjelaskan kepada kita. Tentunya kematiannya bukan kematian biasa, bukan kematian seperti orang tua kita yang mendahului kita, bukan kematian seperti anggota keluarga kita yang sudah mendahului kita, yang hanya kita kenal mungkin pada hari kematiannya, lalu setelah itu kita tidak akan mengenang kematiannya. Tapi hari ini yang mati itu bukan manusia biasa, dia adalah Allah yang memberikan keselamatan kepada kita. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, dosa Adam tanpa Kristus tentu upahnya adalah kematian kekal. Sekali lagi saya katakan, dosa Adam tanpa Kristus tentu upahnya adalah masuk neraka, kematian kekekalan.
Tetapi dosa ada dengan Kristus, maka yang kita lakukan adalah anugerah. Saudara dan saya adalah orang-orang berdosa. Saya akui saya orang berdosa Bapak Ibu. Tapi saya di dalam Kristus, maka saya percaya bahwa saya punya pengharapan anugerah keselamatan yang disediakan oleh Tuhan kepada saya. Maka dipastikan bahwa ketika saya percaya kepada Tuhan, biarpun saya berada di dalam dunia berdosa, saya mengandalkan Tuhan. Tentu Allah yang saya sembah, Tuhan yang saya sembah itu adalah Tuhan yang akan memerdekakan saya dari kuasa-kuasa yang tidak benar. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, kalau kita melihat sejarah Alkitab, mengapa Yesus menjadi korban? Mengapakah Yesus harus mati? Dan itu memerdekakan umat manusia yang berdosa. Seharusnya manusia yang berdosa itu yang harus mati. Dan memang manusia yang harus mati, karena yang berbuat dosa bukan Yesus, tapi manusia. Kalau kita melihat dari sejarahnya, saudara, dosa dimulai dari ketidaktaatan Adam dan Hawa. Karena ketidaktaatan satu orang, maka semua orang mengalami yang namanya kehancuran, mengalami yang namanya kehilangan Allah. Maka ketika dosa itu merambat, menguasai dunia ini, menguasai manusia, maka pertama, dosa menjadikan kita dimurkai oleh Allah. Saudara harus ketahui bahwa ketika dosa kita lakukan dan kita hidup di dalam dosa, maka saudara dan saya adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Artinya kita terpisah dengan Allah. Kita menjadi musuh Allah karena dosa kita. Kedua, dosa menjadikan manusia kehilangan Tuhan. Saudara yang terkasih, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia itu adalah sedang rusak moralnya, sedang kehilangan Tuhan. Karena pada zaman Adam dan Hawa, Tuhan itu langsung berkata-kata dengan manusia. Maka ketika dosa itu menghantui dan sudah merambah dalam kehidupan manusia, maka pada hari itu juga Tuhan tidak bisa seperti semula ketika Tuhan menciptakan manusia. Manusia kehilangan Tuhan. Berikut, ketika dosa merambat dan memasuki dan itu menjadi kehidupan manusia, maka manusia akan sulit mendapatkan anugerah keselamatan. Dalam arti, upah dari dosa itu adalah maut di dalam Roma pasal. Tentunya upah dari dosa kita itu adalah kematian kekekalan. Berarti hari ini yang disalibkan itu bukan Yesus sebagai Allah kita, tapi saya dan saudara. Bukan Yesus yang Allah dan manusia itu yang disalibkan, tapi saya dan saudara yang harus disalibkan. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Bapa kirimkan anaknya ke dunia ini untuk apa? Menjadi perantara, menjadi penebus atas dosa-dosa kita. Ketika Tuhan datang ke dunia, sebelum melewati yang namanya kematian, bagaimanakah cara Allah menebus manusia? Pertama, Ia harus mengirimkan Yesus, mengutus Yesus ke dalam dunia dengan cara apa? Dilahirkan. Ketika dilahirkan begitu saja tidak, Yesus harus melewati pelayanan. Pertanyaan saya, pelayanan yang Yesus kerjakan, betulkah itu semuanya nyaman, aman? Tidak. Di dalam pelayanan Yesus banyak penolakan diterimanya. Banyak orang-orang tidak menerima ajaran Yesus, terkhusus mereka yang ahli Taurat, orang Farisi dan mereka penguasa pada zaman itu. Mereka tidak menerima Yesus, maka mereka tidak menerima ajarannya. Maka saudara yang terkasih, ketika Yesus lahir melayani, begitu saja Tuhan memerdekakan kita, tidak. Tuhan melewati yang namanya penderitaan via dolorosa. Jalan penderitaan Tuhan harus melewati itu, bahkan mati menjadi puncak daripada memerdekakan manusia yang berdosa. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mungkin saya dan saudara pernah lahir dan telah lahir ke dalam dunia. Mungkin saya dan saudara pernah melayani dan sering melayani di hadapan Tuhan. Pertanyaan saya, benarkah kita akan melewati jalan penderitaan seperti yang Yesus alami? Saudara bisa lihat kiri kanannya. Saudara melihat ketika mereka sedang dalam bermasalah, mereka tetap mengandalkan Tuhan. Tapi saudara tahu, ketika Yesus melewati penderitaan itu,
satu kata pun tidak ia bersumpah mencelakakan orang-orang yang kemudian membuat dia menderita. Oleh karena itu, bagaimanakah cara Tuhan dalam kematian yang hari ini kita peringati bisa memerdekakan saya dan saudara sebagai umat pilihannya? Kita kembali pada firman Tuhan. Firman Tuhan dikatakan Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak yang dikasihi. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dalam arti kematian yang memerdekakan yang pertama, memerdekakan, membebaskan. Satu, melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Mengapa kuasa kegelapan yang harus dilepaskan Tuhan? Bukankah dosa berasal dari gelap? Bukankah dosa berasal dari setan? Dan karena ajakan iblislah, maka dosa bisa menghantui dan bisa diterima oleh manusia. Karena rayuan si ular itulah, maka Hawa bisa jatuh ke dalam dosa. Maka yang pertama Tuhan Yesus bebaskan adalah kuasa kegelapan. Dengan kuasa kegelapan, maka dengan mudahnya saya dan saudara bebas melakukan dosa. Dengan kuasa kegelapan, maka saya dengan saudara mudah dengan iri hati. Maka cara pertama untuk memerdekakan kita melalui kematiannya, Tuhan Allah Bapa membebaskan kita dari kuasa kegelapan. Dari kegelapan yang paling gelap. Karena kegelapan itu berkuasa atas hidup kita, berkuasa atas jiwa kita. Kita akhirnya lemah dan sering jatuh ke dalam dosa. Maka Tuhan melepaskan kita dari kuasa itu. Seperti Bapak Ibu, seorang anak yang telah hanyut di lumpur. Lumpur itu hampir menghanyutkan dia. Dia begitu takut, dia begitu teriak. Dan orang-orang di sekelilingnya begitu takut juga menolong si anak tersebut di tengah-tengah lumpur itu. Dan akhirnya seorang bapak yang dia tidak kenal menolongnya. Tentu si bapak tersebut memikirkan ketika ia menolong si anak yang di tengah lumpur itu. Ketika si bapak menolong si anak itu, tentu ia melepaskan anak itu dari lumpur itu, saudara. Pertanyaan saya, ketika ia mengangkat anak itu di lumpur, dia dibiarkan begitu saja? No. Dia lepaskan anak itu, diangkatnya anak itu lalu pendidikannya, disuruh mandi anak itu, dibersihkan lumpur-lumpur yang masih melekat di dalam tubuh si anak itu. Demikian Allah Bapa melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Satu titik pun tidak boleh melekat di dalam diri kita. Si anak itu begitu senang melihat Bapa itu memandikan dia, dan ia memeriksa dirinya tidak ada lagi yang kotor. Dalam arti kehidupan kita pun harus mengalami hal seperti itu. Seringkali kegelapan menghantui kita, maka Tuhan Yesus harus mati untuk melepaskan kuasa kegelapan dalam diri kita, untuk melepaskan kedagingan yang masih melekat dalam diri kita, yang menghancurkan iman kita, yang memisahkan kita dari kasih Allah. Maka Tuhan membebaskan kita dari kuasa kegelapan dengan cara Yesus, darah Yesus yang harus bertumpah. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, tentu untuk membebaskan, tentu untuk melepaskan kita dari kuasa kegelapan bukanlah hal yang mudah. Buktinya Yesus harus disalibkan, saudara. Yesus harus ditusuk lambungnya. Yesus harus dimakotai duri, saudara-saudari. Yesus harus minum asam itu. Lalu Yesus harus dipaku tangannya. Maka bukanlah hal yang mudah untuk melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Mungkin saudara pernah mendoakan seseorang yang sedang kerasukan setan. Pertanyaan saya, mudahkah mendoakan orang seperti itu? Kami hamba Tuhan saja. Firman Tuhan berkata, untuk melakukan pelayanan seperti itu diperlukan doa dan puasa. Tentu bukan hal yang mudah untuk membebaskan hal-hal yang gelap dalam diri kita. Dibutuhkan pengorbanan yang besar. Ada banyak orang begini, aku mau berubah contoh, aku mau berubah boksu. Kenapa? Saya tidak mau lagi merokok, saya tidak mau lagi malas-malas. Betul, dia berubah dari kemalasannya, tapi dia menciptakan dosa yang lain. Seperti apa? Gosip, iri hati. Memang betul kemalasan sudah dihilangkannya, memang betul merokok tidak lagi dilakukannya, tapi ia melahirkan kembali dosa lain. Dia sedang iri hati. Berarti belum beres pertobatannya, saudara-saudari. Maka kematian yang membebaskan kita dari kuasa kegelapan. Tentu kegelapan itu adalah setan. Tentu kegelapan itu adalah dosa. Tentu kegelapan itu adalah kedagingan kita.
maka saudara memberi diri untuk dibebaskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti seorang anak yang dari lumpur tadi. Kalau seorang bapak itu tadi menolong dia tidak mau, tentunya si anak itu akan berada di lumpur itu tersebut. Dia akan terus di situ dan kotor, dan dia akan berteri-teri dan orang pun tidak akan menolong dia. Tapi bapak itu yang berani menolong anak itu, karena ia tahu ini anak perlu hidup, ini anak perlu diselamatkan, maka seorang bapak itu yang mengangkat anak dan membersihkan. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kematiannya pasti memerdekakan kita, membebaskan kita. Pertama tadi kuasa kegelapan. Kedua, kematiannya memerdekakan kita dan memberikan status baru. Saudara yang terkasih, firman Tuhan berkata di dalam ayat hari malam ini, dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dalam arti bahwa Tuhan memberikan status baru kepada kita yang telah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Saudara yang terkasih, seorang yang lajang ketika menikah tentu bukan lajang lagi namanya, tentu sudah menjadi keluarga yang sudah punya istri. Ketika sepasang suami istri menjalani hidupnya lalu punya anak, punya keturunan, itu namanya bukan lagi sepasang suami istri, mereka disebut sebagai orang tua. Bahkan dikatakan lagi kalau sudah punya cucu, tentu bukan lagi orang tua, menjadi kakek dan nenek. Dalam arti mungkin setiap apa punya status yang baru. Ketika kita punya status yang baru, berarti punya cara hidup yang baru. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, kematian Yesus memberikan status baru dengan cara apa? Dia pindahkan kita. Seperti Bapak Ibu, seorang budak yang sedang dipasarkan di tengah pasar, yang sedang dijual oleh tuannya. Budak ini dengan relanya, entah siapapun yang membeli, dan terserah dia. Lalu ketika tuannya itu memberikan tawaran harga si budak itu 1 miliar, maka seorang bapak yang dia tidak tahu dari mana asalnya, dia berani membeli si anak itu yang disebut budak itu. Dia membeli dengan harga yang sama seperti yang ditawarkan tadi 1 miliar. Lalu dia mengambil anak itu dan dia berhasil membawanya. Anak itu bisa dijual, tentu diikat tangannya, tentu diikat kakinya, dan tentu pakaiannya pakaian yang jorok. Ketika si bapak itu telah membelinya, lalu si bapak itu berkata, "Nah, hari ini engkau bukan lagi seorang budak, karena hari ini engkau telah menjadi bagianku. Engkau sudah bekerja di rumahku, maka engkau adalah anggota keluargaku." Saudara terkasih, bayangkan seorang budak yang tidak tahu siapakah bapak itu, dengan berani dia membeli budak itu 1 M. Lalu dia bawa ke rumahnya, dibuka semua ikatan-ikatan di dalam tubuhnya, disuruh dibersihkannya tubuhnya. Lalu berkata kepada si budak itu, "Hari ini engkau bukan lagi seorang budak, tapi anggota keluarga." Saudara yang terkasih, kitalah budak dosa, kitalah hamba dosa. Setiap hari kita terjerumus ke dalam dosa. Pagi-pagi kita bangun, kita berdoa, "Tuhan, kiranya hari ini saya bebas dari kesalahan yang sama seperti kemarin." Tapi tiba-tiba kita tidak sengaja kita melakukan kesalahan yang sama kembali. Sering kita jatuh, saudara-saudara. Sepertinya kita menjadi hamba dosa. Tapi ketika Yesus mati, status baru diberikan kepada kita. Anda bukan lagi budak dosa, Anda menjadi anak-anak Allah. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, tentu memberikan status itu tidak gampang. Dia harus membayar dengan darah yang mahal. Di dalam Alkitab dia katakan, darahnya yang mahal dibayarkan, dilunaskan untuk menebus dosa kita. Tentu dalam memberikan status baru kepada kita bukan hal yang mudah. Ia harus mati dan darahnya tertumpah ke dunia ini untuk kita sebagai orang yang percaya karena dosa. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, tentu setiap kita pengen berada dalam kerajaan anak Allah. Tentu anak Allah tersebut adalah kita yang bersama-sama yang telah disucikan, diberikan status baru, dipindahkan dari lumpur dosa. Sekarang kita menjadi anak Allah. Maka tentunya pertama, bahwa kita bukan lagi anak yang dimurkai oleh Bapa. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ketika Yesus mati, ketika dia berkata sudah selesai, maka satu kisah yang tidak dilupakan oleh orang-orang saat ini. Maka ketika di bait Allah ada tabir yang ditutupkan di ruang Maha Kudus dan ruang kudus, maka tabir itu terbelah menjadi 2. Di dalam tafsiran dia katakan begini,
Ketika tabir itu terbelah menjadi dua, dalam arti bahwa tidak ada lagi yang bisa menghindarkan kita, memutuskan kita untuk bertemu dengan Allah. Berarti kita sudah menjadi orang yang bebas bertemu dengan Tuhan, orang yang leluasa berjumpa dengan Tuhan. Kenapa? Kita adalah anak Allah. Bukankah ketika Yesus memberikan status itu kepada kita, maka kita akan lebih leluasa bertemu dengan Tuhan. Maka saudara yang terkasih, itu adalah makna kemerdekaan melalui kematian yang kepada kita, yang memindahkan kita ke dalam kerajaan Yesus Kristus. Karena itulah pekerjaan Allah yang mulia. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, bagaimana kematian yang memerdekakan kita selain yang kedua di atas? Ada yang ketiganya, saudara yang terkasih, melalui apa? Pengampunan dosa. Dalam ayat 14 dikatakan, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudara yang terkasih, ketika Yesus di atas kayu salib, Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Perkataan itu bukan hanya kepada siapa? Bukan hanya kepada prajurit yang sedang apa? Menyalibkan Dia. Bukan hanya kepada ahli Taurat yang sedang memfitnah Dia, tapi kepada dunia yang sedang menonton Dia hari itu. Tentu ada kalangan rendah, ada yang level menengah, ada orang kaya yang sedang melihat dan menyaksikan Yesus disalibkan. Maka pengampunan itu tertuju kepada kita yang sedang menonton Tuhan disalibkan. Karena kita berdosa, maka Tuhan mengampuni kita. Saudara yang terkasih, salah satu supaya kita memperoleh keselamatan, kita harus diampuni oleh Tuhan. Tanpa pengampunan, maka kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Kita tidak akan mengalami yang namanya anugerah keselamatan. Maka Tuhan berkata dalam ayat firman Tuhan ini, di dalam kita memiliki penebusan, kita itu pengampunan dosa kita. Saudara yang terkasih, seringkali kita mungkin dikhianati, seringkali mungkin kita difitnah, tapi yang Tuhan ingin kepada kita, ampuni, ampuni, dan ampuni. Jika kita mengampuni dosa teman kita, saudara kita, maka Bapa kita akan mengampuni kita. Itu yang dilakukan Yesus di atas kayu salib. Bayangkan saudara, di atas kayu salib saja, di dalam penderitaan, Yesus masih sempat mengampuni orang. Bagaimana dengan kita yang senantiasa dicaci maki, difitnah, digosipin? Ingat, di dalam jalan penderitaan selalu gunakan kata mengampuni. Sebab mengampuni akan memerdekakan diri kita. Maka pengampunan dosa itu yang harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya. Maka tentunya kita akan bebas. Bebas dari apa? Dari dosa. Bebas dari apa? Dari murka Allah. Bebas dari apa? Dari kuasa kegelapan. Kita telah bebas karena Yesus telah mengerjakan itu. Allah telah mengerjakan itu melalui Yesus, melalui penyalibannya di atas kayu salib. Itu adalah kematiannya yang memerdekakan. Oleh karena itu saudara-saudara terkasih, melalui kematiannya yang hari ini kita peringati, apa yang saya lakukan? Apa yang Anda lakukan untuk Tuhan? Kalau Yesus berkorban untuk saya, lalu apa yang saya lakukan untuk berkorban kepada Tuhan? Kalau Tuhan mengorbankan dirinya, Dia harus ditusuk lambungnya, disalibkan untuk saya, maka saya harus berikan apa kepada Tuhan sebagai wujud ucapan terima kasih atas pengorbanan Yesus. Di dalam Kolose pasal 3, dia katakan, matikanlah dirimu segala sesuatu yang dunia. Sekali lagi, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa yang saya lakukan? Saya harus mematikan, menyalibkan kedagingan saya. Itu cara saya kepada Tuhan. Tentu ketika saya membuang satu-satu kesalahan saya, membuang satu-satu sifat saya, maka itu akan menjadikan saya merdeka dan bebas. Dan saya mengalami status baru di hadapan Tuhan. Apa yang saya lakukan lagi? Tentu ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, ketika Tuhan Yesus mati dan memerdekakan saya, maka saya harus menjadikan Yesus sebagai juru selamat saya, bukan pahlawan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, banyak orang hari ini tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Tapi saya dan saudara perlu menerima Yesus, wajib menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Allah telah menyelesaikan perkara di Kalvari, di atas kayu salib, untuk membebaskan kita dari dosa. Kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Ingat, hari ini adalah hari yang agung, hari yang mulia, bukanlah hari yang biasa-biasa saja. Maka percayalah bahwa hari ini saya dan saudara telah menerima penebusan dari Tuhan, telah menerima kemerdekaan dari dosa, dan kita memiliki status baru dan memiliki pengampunan dosa, dan kita terpisah dari kuasa kegelapan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada firman. Kami juga bersyukur kepada Tuhan Yesus yang hari ini kami boleh memperingati kembali kematian. 2000 tahun yang lalu Engkau telah mati bagi kami. Engkau telah menyelesaikan perkara di atas kayu salib. Darah-Mu tercurah untuk kehidupan kami. Kami bersyukur untuk status yang baru. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Engkau berikan bagi kami. Kiranya setiap kami yang telah menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, senantiasa memegang teguh dan menjaga keselamatan dan mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap jemaat yang hadir, bahkan yang saat ini sedang mengikuti live ini di rumah masing-masing. Tuhan juga menolong mereka. Kami akui dalam diri kami masih banyak hal yang harus diubah, tapi kami percaya ketika kami melihat makna kematian yang ini Tuhan Yesus, maka kami akan kembali mematikan segala